dia cuma ngomong gini, alhamdulillah akhirnya ada juga bapak anak yang dokter gitu. Akhirnya alhamdulillah nganap apa anak pertama yang dokter gitu, dan kesampaian juga ya. Terus Ibu Irma anaknya berapa sekarang? 3 sudah besar-besar. Yang sulung itu semester 7 sekarang di UPI. Dia ambil komunikasi. Ya. Alhamdulillah dia ambil komunikasi. Yang nomor 2 itu SMA kelas 2. Yang nomor 3 itu kelas 4 di sekolah luar biasa Kota Gorontalo. Itu berarti yang kelas 4 ini cewek? Cewek. Iya. Kan sekolah ini kan, ada nggak di antara anaknya Ibu Irma yang punya minat? Punya. Yang sulung tuh sudah mulai kelihatan minatnya. Dia sudah sering bantu saya, bahkan ketika misalnya saya mau bikin konten apa gitu buat materi di sekolah, dia sering bantu saya. Dia sering juga kasih ide. Jadi saya sering diskusi dengan anak saya. Misalnya kalau pas lagi makan gitu, banyak program, banyak hal-hal yang saya lakukan di sekolah itu memang hasil diskusi. Memang sengaja saya kondisikan seperti, jadi dari awal memang saya libatkan mereka sih. Jadi saya libatkan ayahnya, anak-anak gitu ya, untuk Bunda mau pengen bikin ini, gimana menurut Ngoni gitu. Oh gini Bun, bagusnya gini Bun. Nah sekarang justru sih yang kakak itu yang sudah mulai kelihatan sih ininya gitu. Iya. Jadi dia yang sudah sering menawarkan diri gitu. Bun, nanti kalau misalnya bikin begini aja Bun, kalau Bunda mau sih nih kakak bantu bikinnya kayak gitu lah. Keren deh. Iya. Tapi ayahnya di Sulbar. Saya lihat di Sulbar, ya. Saya lihat di Facebook pemain band juga rupanya. Banget. Itu ayahnya itu mungkin kalau saya tidak paksa, sama juga dengan sebenarnya tidak mau jadi PNS awalnya waktu nikah. Ayahnya itu kan memang basicnya memang arsitek, cuman dia memang besarnya itu adalah besar dengan anak band sebenarnya. Jadi di Bandung itu dia sejak SMA kan di Bandung. Nah itu di sana dia memang sudah gaulnya dengan anak band dan sudah sering main band, jadi ngajar musik juga kan di sana. Dan tadinya dia pengennya tuh setelah lulus tuh dia pengen jadi pemusik saja gitu. Cuman waktu saya sudah berhitung, saya bilang no, kalau kita nikah saya tidak mau jadi PNS, tapi suami saya harus jadi PNS. Kenapa? Karena saya tahu PNS itu mungkin memang penghasilannya memang kita tidak bisa berharap kaya raya, kita tidak bisa menjadi kaya raya dengan PNS, tapi paling tidak settle. Dan saya butuh settle karena apa? Saya mau berapapun saya nanti punya penghasilan, tapi saya mau darah yang mengalir di saya dan anak-anak tuh harus dari keringat kamu, dan kamu itu bisa menjamin saya kalau kamu jadi, waktu itu saya bilangnya kayak gitu, dan alhamdulillah sih dia mau gitu. Nah, dan saya bilangnya gini, kan dia tanya, kan saya bilang gini, ayah, kalau ayah jadi PNS, ayah tetap bisa jadi PNS yang hobi main band. Tapi kalau ayah jadi pemain band, ayah tidak akan bisa jadi pemain band yang bisa jadi PNS. Jadi saya bilang jadi PNS, tetap dua-duanya kan. Nah itu buat dia masuk di akal, ya akhirnya dia mau. Dan sampai sekarang tetap. Jadi sekarang sama anak saya juga yang nomor 1 juga sama tuh. Suka sekali main band, dan bahkan ketika Ibu Hemi tahu waktu ketika dia lahir, anak-anak lain tuh kalau lahir ya habis dari rumah sakit bawa ke rumah kan taruh di box, siapkan box sama segala macam gitu ya. Saya ketika pulang dari rumah sakit sampai di rumah, yang disiapkan oleh suami saya bukan box dong, Fem, drum. Jadi anak saya ketika sampai di rumah langsung ditidurkan di atas drum. Tapi believe it or not, itu sepertinya kayak entah ya, itu jadi semacam apa sugesti. Mungkin sugesti ya. Anak saya itu ketika baru umur setahun dia sudah bisa setahun lebih dia sudah bisa mengikuti ketukan gitu. Jadi ketika dengar bunyi lagi di mobil lagi jalan, saya perhatikan dia sudah mulai bisa mengikuti ketukan. Nah akhirnya dari situ saya mulai bikin oke. Jadi segala mainan tuh dari drum yang kecil sampai yang besar tuh, dari mainan pertamanya itu adalah drum gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah akhirnya alhamdulillah sih dia juga prestatif di alat musik di drum gitu. Jadi ketika dia ketika di SMP dia sempat ikut dan dia jadi juara drummer seprovinsi. Padahal waktu itu lawannya adalah anak SMA semua. Itu karena tidak ada anak-anak SMP lain yang bisa main drum, aja dia dilawankan dengan anak SMA gitu. Dan alhamdulillah dia menang waktu itu. Terus waktu dia, yang lucunya waktu ketika dia kuliah di UPI kan dia milih ekskulnya adalah ekskul drum gitu kan, selain ekskul lain dia milih drum. Ya udah, biasanya kan anak mahasiswa baru itu kan ketika masuk itu ya mereka kan jadi ya biasa anak bawang lah ya, dilatih gitu-gitu kan, ikut kelas. Sama seniornya malah dibilang ya udah kamu jadi pelatih. Karena memang sudah terbentuk. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sih
Alhamdulillah. Jadi ya paling tidak punya something yang membuat dia bahagia, itu saja sih. Dan itu bermanfaat kan, insya Allah. Terus Ibu Irma, selama saya ini kan lama liputan di Pemkot ya, dan sempat perjalanan kita pernah dulu ada studi banding ibu-ibu, dan saya sama ibu, kemudian dengan Ibu Novi ya waktu itu. Nah, Pak Wali itu, ya saya panggil Pak Wali. Pak Wali itu Pak Martin loh sekarang. Jadi saya ingat ini waktu datang Pak Wali, Janwa Wali Kota itu kan. Dia bilang tetap saya mau panggil Pak Wali, saya begitu. Melekat jadi. Iya, beliau itu kan kalau mau ngecek rombongan itu hanya 3 yang ditelepon. Ibu dulu, kemudian Ibu Novi, baru saya. Nah, Ibu Irma ini kan orang yang tidak pernah saya lihat datang ke kantor wali kota. Ya selama saya tidak tahu ya apakah pernah juga datang atau bagaimana. Tapi selama saya liputan di Pemkot itu, Ibu Irma tidak pernah datang ke situ. Apakah memang Bapak tidak mengizinkan anak-anaknya untuk datang atau bagaimana? Bukan secara langsung untuk bilang jangan datang, ya itu tidak. Cuma memang kami dibiasakan untuk tidak ikut campur gitu loh. Maksudnya tidak merecoki lah ya. Gitu. Memang jangankan begitu Bu Fen, ketika kami masih kecil Bapak bisa marah sekali kalau kami itu pakai. Saya itu kan belum maaf, maksudnya bukannya mau bicara, tapi saya tuh kan sejak lahir tuh, sejak kecil saya tahunya papa tuh sudah punya plat merah gitu ya, mobil ya, karena sudah punya. Beliau ini kan merintis karir dari bawah. Nah, itu saya ingat sekali tuh dari dulu tuh papa tuh bisa marah pernah jadi sekali. sekda di kabupaten. Pernah 8 tahun. Nah, itu papa tuh bisa marah sekali kalau dia tahu dari ketika saya masih kecil tuh. Kami tuh pakai mobil dinas. Dari ketika kami kecil. Jadi ya kayak gitu. Bahkan ketika waktu pertama Papa jadi wali kota pun itu dia tahu sendiri kan, banyak gitu yang berdatangan karena mereka mungkin tahunya saya anak yang bungsu, mungkin dekat dengan Papa segala macam. Ada yang menawarkan cek untuk supaya bisa meluruskan atau bisa meloloskan, melicinkan apa segala macam. Itu enggak pernah. Jangankan saya pakai, saya kasih tahu Papa pun enggak pernah, karena saya tahu pasti beliau tidak akan senang dengan itu. Jadi ketika saya terima itu langsung saya robek gitu. Jadi makanya kata saya sama suami, ini kita orang kalau mau cari kaya ini sok kaya ini. Tapi saya tidak mau. Gitu. Pada waktu itu saya bilang aduh tidak, saya tidak mau menghancurkan karena apalah artinya itu ya. Maksudnya kasihan gitu loh, kerja keras papa saya jadi tidak ada artinya. Dengan dan terbukti kita. Beliau ini sampai di akhir masa jabatan, sampai beliau meninggal pun alhamdulillah anak-anaknya tidak ada yang bermasalah. Alhamdulillah. Berakhir dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Al-Fatihah untuk almarhum. Tapi kalau dibilang saya tidak pernah ke kantor juga, saya beberapa kali ke kantor. Biasanya saya itu ke kantor kalau Papa lagi marah. Jadi kalau Papa lagi marah, misalnya ada staff-staffnya atau sekretaris dan segala, bisa tahu kan, kenal saya kan. Dorong semua telepon, Kak Ir, kenapa? Datang kemarin dulu, tiba ada marah-marah, gitu. Jadi saya biasanya datang gitu. Jadi saya datang, ya udah saya ajak ngobrol, saya terangin, saya ini kayak gitu sih. Sama biasanya kalau datang itu kalau misalnya bapak kurang sehat, kayak gitu. Bisa saya yang karena mungkin mereka tidak mau mengganggu mama kali ya. Jadi biasanya saya yang dan mama juga kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu kan takut, maksudnya tidak enak kan, gitu kan. Jadi biasanya saya yang lebih dulu dihubungi sih biasanya. Kalau misalnya ngatur kayak sampai ke menu-menunya, sebenarnya saya sempat ngatur sampai ke menu-menu papa tuh saya ngatur, cuman by phone sih waktu itu. Jadi saya biasanya yang telepon sekretarisnya untuk jam segini papa mesti makan ini ya, gitu. Jam segini mesti ini ya, kuenya itu mesti yang begini. Jadi saya diingatkan gitu. Seperti itu. Jadi ada sih, jadi keterlibatan saya dengan kantor seperti itu sih. Kalau misalnya ada masalah atau lagi ada yang papa marah, memang marah betul, kayak itu biasanya saya ini. Dan saya sempat dimarahin. Bukan marah bagaimana. Jadi waktu itu ada orang yang entahlah melapor apa sama Bapak. Dan saya ini kan ya termasuk wartawan yang sangat dekat dengan beliau. Biasa, jadi beliau ini orang yang sangat disiplin. Jadi kalau janjian Femi besok datang jam 9. Saya jam 9 lewat 2 menit itu saya sudah di depan di parkiran naik motor ya. Dia telepon, "Weh, sejam berapa pangana itu? Pak kita sejam 9 lewat 2."
Itu juga ciri khas beliau gitu Bu. Sejam mana Pak panganan itu? Pak kita ini sejam 9:02. Coba iya Pak sudah di parkiran begitu kan. Orang sangat disiplin. Iya. Dan saya itu pernah beliau itu saya tidak tahu apa salah saya. Kemudian itu beliau memang tidak mau ketika melihat. Biasanya kan pas lihat saya itu langsung ini ngana orang Bone Pantai begitu kan. Langsung sapaan akrabnya itu ada. Itu sempat beberapa kali saya bilang ini Pak Wali ini marah begitu. Sampai suatu saat saya datang di rumah. Saya datang ke ibu gitu. Ya. Mau apa kan di sini? Nah, gitu. Soalnya ibu tipe marah apa saya? Saya bilang begitu kan. Akhirnya dia ungkapkan, dia bilang ada orang yang bilang ada sesuatu lah yang dia sampaikan, tapi beliau tidak bilang kalau apa itu. Dia cuma bilang begini, kita ini bangga sekali pangana orang Bone Pantai, satu-satunya orang Bone Pantai, dia bilang jadi wartawan, begitu dia bilang kan, bangga sekali, tapi kita kecewa, sampai dia bilang begitu. Nah, beliau tidak bilang kalau apa itu, tapi belakangan saya tahu, ada yang sempat, ya sesama wartawan lah, begitu, sempat bilang bahwa saya tidak suka ada orang yang dekat dengan beliau, begitulah, ada wartawan lain yang dekat, begitu. Padahal tidak ada sama sekali seperti itu. Jadi saya ingat saya itu tahu karakter beliau kan, kalau marah itu kan beliau diam, tapi akhirnya luluh juga. Karena saya datang ke ibu. Dan biasanya justru kalau Bapak itu dia kalau marah sama orang yang justru dekat dengan dia, justru memang seperti itu reaksinya. Dan justru kalau dia sayang, memang seperti itu reaksinya. Kalau ketemu dia tidak mau lihat, dia tidak mau apa, dia kayak seperti menghindar, jadi avoid. Itu orang justru kalau dekat dengan dia. Jadi agresifnya itu justru menjauh gitu loh. Kalau beda kalau orang yang ini ya dia langsung. Justru itu sebenarnya mengindikasikan kalau papa marah tuh kayak gitu. Jadi kalau marah sama orang yang dekat dan dia sayang tuh seperti itu memang. Jadi cenderung dia tidak mau banyak bicara soal itu. Gitu. Disimpan sama dia. Dan setelah beliau tidak jadi wali kota itu kan sudah berakhir masa jabatan. Saya kan masih sering ke rumah kan. Sering ke rumah. Jadi kalau datang itu ibu, nama Tifemi langsung. Mungkin dia tahu karena saya dulu melapor sama ibu kan. Nama Tifemi. Pas waktu itu dia bilang, ada ibu di belakang. Pas beliau kurang sehat itu saya datang. Kan saya datang, saya bilang assalamualaikum 3 kali. Saya cuma assalamualaikum. Nah, terus saya mau pulang, beliau keluar kan. Saya kira tidak ada orang. Dia bilang, 3 kali so nggak ada salam. Saya cuma balik Patipa, katanya ada kurang sehat. Iya sudah. Baru dia. Udah sedang sekali itu. Iya, jadi pernah juga saya datang langsung dia bilang, ibu nampak Tifemi. Saya datang dengan Haji Lala kan. Baru Haji Lala mau masuk, bukan ngana Tifemi. Itu juga ciri khas pang bakasnya takets orang. Bukan ngana Tifemi. Begitu. Jadi kalau menurut Ibu Irma itu sosok seorang Medi Botutihe itu seperti apa? Ya itulah seperti yang Ibu Hemi cerita itu. Apa ya? Yang jelas dia orangnya hangat. Papa itu orangnya hangat dan kemudian dia sebenarnya dia welcome. Dan yang paling ininya adalah cerdas. Papa itu orangnya cerdas. Dia banyak akal. Prokololo kan sebenarnya menunjukkan dia cerdas. Iya. Dan dia juga humoris. Nah memang biasanya orang seperti itu kan memang cenderung sensi ya, jadi dinamis gitu loh. Bapak tuh orangnya dinamis banget. Nah orang kalau memang karakternya dinamis seperti itu memang lebih sensi sih sebenarnya, lebih gampang ini ya. Cuman ya itu tapi dibalik semuanya itu sebenarnya Bapak itu orang yang sabar, sebenarnya orang yang tangguh, orang yang sabar, daya komprominya itu tinggi. Kamu tuh daya komprominya tinggi sekali. Jadi sesuatu yang dia terlihat keras di luar, tapi sebenarnya daya kompromi itu sangat tinggi sebenarnya kalau menurut saya. Dan lembut sebenarnya loh. Karena itu sebenarnya lembut, hatinya lembut gitu. Dan dia suka sekali berdiskusi. Saya ingat sekali setiap kali bahkan saya ketika masih kecil sekalipun Bu Fem, saya masih SD, itu saya sudah sering diajak diskusi sama Papa. Dan ya kan waktu itu saya SD tuh kakak-kakak sudah pada kuliah. Saya lumayan bedanya beda jauh ya. Sama Kak Uwi saja yang di atasnya itu saya bedanya sekitar 3 tahun. Kak Oni 5 tahun, Kak Ina 7 tahun, Kak Sukri 9 tahun. Setelah Kak Uwi Ibu Irma. Iya. Gitu. Jadi bedanya lumayan. Jadi ketika saya masih itu mereka udah pada besar gitu kan. Nah,
Itu saya sering kalau lagi duduk-duduk gitu ya, diajak ngobrol sama papa itu pasti yang pertama kali dia cari, bagaimana menurut Ngana? Gitu. Jadi dia selalu, Bagaimana beliau ya, selalu, bahkan ketika misalnya dia dengar cerita bahwa kakak saya punya pacar, gitu. Bagaimana menurut Ngana tentang dia? Gitu loh. Dia itu begini-begini, papa dengar begini-begini, bagaimana menurut Ngana? Gitu. Jadi padahal saya masih kecil, Bu Fem. Jadi dia sering sekali mengajak saya diskusi dan ya, dan itu terbentuk di saya, dan saya juga akhirnya jadi suka diskusi karena beliau gitu loh. Karena apa? Dan beliau juga orang yang sangat menghargai sekali. Jadi gini, ketika dia bertanya, saya ingat banget tuh ada satu cerita yang saya cerita. Iya. Ini kakak saya bisa marah nih kalau ya bongkar saya, kakak saya bisa marah. Karena salah satu kakak saya punya pacar, itu sudah mau nikah itu Bu Fem. Sudah mau nikah. Akhirnya suatu waktu pacarnya ini ketemu saya, gitu. Dan entah kenapa saya tidak suka, gitu. Padahal sudah ada rencana mau nikah dan sebagainya, gitu, sudah dekat dengan orang tua. Entah kenapa saya tidak suka, gitu loh. Terus papa saya tanya, kamu sudah ketemu dengan si ini? Iya Pak, sudah. Terus bagaimana menurut Ngana? Pak, menurut Irma tuh begini Pak, gini. Dia kayaknya punya indikasi. Saya dulu belum psikolog tapi sudah jadi psikolog. Saya bisa membaca pikiran orang. Potensi Pak, kayaknya kalau nanti sudah nikah setelah sama kakak, nanti dia cuma sayang sama kakak saja. Dia tuh apa sih kalau istilah sekarang tuh saya bilangnya manis-manis jambu gitu. Maksudnya kayak gitu. Iya. Ngerti kan? Jadi ya dia manis-manis cuma karena itu, tapi kalau udah jadi sih kayaknya enggak deh Pak, kayak gitu. Kayaknya dia cuma fokus sama kakak saja gitu. Dia tidak peduli kita, dia tidak peduli ini gitu loh. Papa saya itu dicerna loh sama papa saya. Itu dipertimbangkan. Padahal itu hanyalah saran seorang anak kecil gitu. Yang apa sih saya gitu kan? Itu ini kan kalau orang tua lain apa nggak tahu anak kecil apa nggak tahu gitu loh. Itu didengerin loh. Dan itu dijadikan sebagai bahan diskusi bersama ibu saya. Dan akhirnya tidak jadi dibatalkan. Hanya karena seorang anak kecil. Karena menurut Bapak itu sesuatu, itu lagi Bapak orangnya family man. Dimanapun dia berada, dia tetap family is number one gitu loh. Walaupun dia jarang dengan kita, tapi selalu sehari itu dia bisa berkali-kali nelfon, cuman mau nanya saya ngapain. Anak-anak lain juga seperti itu sih. Kakak-kakak saya juga diperlakukan seperti itu. Sampai saya itu pernah bilang sama mama, Ma, Irma ini kan so besar, so punya anak. Irma ini bukan masih gadis lagi loh. Jadi setiap kali apa tuh, tapi sebenarnya itu hanya bentuk ininya dia, kasihannya, maksudnya bentuk apa ya, perhatiannya dia, maksudnya bentuk sampai di akhir hayatnya pun keinginan dia untuk melindungi anak keluarga itu tetap ada gitu. Jadi benar-benar family man sekali. Jadi karena pertimbangan itu family is number one. Lihat aja sekarang kan bikin rumahnya kan dia sekomplek gitu kan. Nah itu saking family man-nya gitu. Jadi family is number one gitu buat papa. Nah akhirnya menurut papa ya keinginan family itu penting gitu loh, dan pertimbangan walaupun itu hanya masukan dari anak kecil tuh patut dipertimbangkan karena saya menyampaikan itu dengan jujur gitu kan. Atau beliau punya insting bahwa ini Irma ini harus didengar. Walau cuman mungkin apa yang saya sampaikan mungkin buatnya masuk di akal kali ya. Jadi ya didengarkan, akhirnya jadinya batal menikah. Iya, apa sih enaknya jadi anak pejabat? Jadi anak wali kota. Kalau saya, apa enaknya dan apa tidak enaknya? Tidak enaknya dulu ya, itu yang paling gampang soalnya. Tidak enaknya adalah kita berbuat kita berbuat benar salah, berbuat salah apalagi, gitu. Itu tidak enaknya dan jujur sebenarnya saking itu membekasnya buat saya, saking itu berpengaruh banget buat saya, itu jadi kayak semacam traumatis buat saya. Jujur sampai sekarang saya tidak mau ingin menjadi apa-apa, tidak ingin menjadi pejabat tuh karena itu. Iya. Jadi ya itu saya tidak jadi. Saya punya teman namanya Pak Basri Amin. Mungkin Bu Femi kenal ya. Beliau itu sering bilang sama saya, Bu Irma ini saya heran. Saya baru ketemu orang seperti Bu Irma, orang yang sama sekali tidak punya, orang yang tidak mengejar jabatan, tidak berambisi gitu loh. Maksudnya tidak punya ambisi. Saya bilang, saya punya ambisi loh. Saya bilang Pak Basri, saya punya ambisi, tapi ambisi saya beda. Saya bilang gitu. Tapi iya, maksudnya ambisi dalam hal itu, orang yang tidak punya ambisi. Padahal sebenarnya Bu Irma ini maksudnya
berpikirnya, maksudnya cara berpikir ada lah ya, oke gitu kan. Terus pergaulannya juga ada gitu. Sebenarnya gampang aja gitu, maksudnya bisa aja mau menjadi sesuatu tuh bisa aja, tapi kok tidak mau gitu ya. Saya pada waktu itu sempat ditawarin jadi ini tuh saya tidak mau, saya tolak gitu kan. Nah ya itu apa sih jadi jabatan jadi anak seorang pejabat itu buat saya memang tidak gampang, sangat tidak gampang, karena apa ya, kita harus menjaga banget ayah gitu ya, menjaga banget papa gitu ya. Dan di pikiran kami itu adalah kami tidak mau apa yang kami tahu papa kami itu kerja keras gitu loh. Untuk sampai di sini tuh kerja keras. Apalagi zaman dulu Bu Fem, zaman waktu masih papa itu kan dulu ketika menjadi wali kota kan papa transisi itu kan ya. Sistemnya kan sistem yang transisi gitu kan. Jadi itu menjadi seperti itu harus dirintis banget gitu kan. Nah, itu tuh bapak kerja keras gitu loh, dan saya tidak mau, kami anak-anak tuh tidak mau kerja keras yang sudah sekian puluh tahun dia lakukan itu rusak hanya dengan satu aja perilaku kami yang tidak sesuai gitu loh. Nah itu berat loh, itu tidak gampang gitu ya. Kalau sisi baiknya adalah alhamdulillah, karena ya alhamdulillah saya bersyukur sekali ya Allah, terima kasih ya Allah, saya diberi kesempatan untuk dilahirkan dari orang tua yang insya Allah baik ya. Sehingga image yang terbentuk di masyarakat pun baik. Jadi ya sebagai anak mantan wali kota, anak mantan pejabat yang notabene menunjukkan perilaku yang baik, ya saya juga mendapat apa ya, apresiasi dari itu gitu loh. Jadi itu sih, jadi kalau apa-apa tuh yang iya soalnya ada papa kayak gitu lah. Jadi itu membanggakan sih buat saya. Jadi apresiasi dari, tidak ada kata-kata mentang-mentang anak wali kota. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Tapi lebih kepada iya dia ini kan karena dia pantas, dia kan anaknya gitu loh. Jadi itu sesuatu yang membanggakan buat saya, dan itu adalah kebanggaan yang akan terus saya alirkan sampai ke anak cucu saya nanti. Insya Allah. Ini sangat mencerahkan ini diskusi ya. Diskusinya. Ya, jadi sosok seorang Medi Botutih di mata anak bungsunya. Kalau papa itu manja. Papa itu manja orang. Iya kan, kalau saya datang itu kan Ibu Irma kan duduk di bawah, Bapak di kursi, kemudian duduk di bawah sambil ngobrol. Dia Bu Fem tahu dia mau makan. Kalau dia pas lagi makan di rumah, itu saya mau lagi tidur sekalipun dia tidak peduli. Dia kalau panggil saya kan TPI. Matonu TPI, mana TPI gitu. Mau makan, kita mau makan, panggil kamari TPI. Panggilan kesayangan. Gitu. Panggilan kesayangan. Mana TPI, kita mau makan, panggil kamar. Ada tidur Pak. Tidak, kasih uang kamar, sini sampai bantal. Jadi ketika makan itu mau saya tidur pun dia sambil cerita, dia cuek cerita gitu. Karena saya tidak tahu ya, itu karena saya memang paling kecil, jadi saya yang paling lama dengan beliau mungkin ya. Kakak-kakak kan sudah cepat sekolah, sudah cepat ini kan. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, dan saya paling responsif mungkin ya, paling cerewet mungkin. Jadi kalau papa cerita itu saya yang paling cepat bereaksi gitu. Kayak Atia mungkin, Atia itu begitu. Kalau bapaknya ngomong itu dia langsung bereaksi. Iya, cepat. Anak bungsu juga. Betul. Biasanya seperti itu. Kalau papa bisa mau pamit, Irma, papa dan mama mau ke ini dulu ya. Pikir terus. Iya. Kayak gitu. Papa ini baru pulang dari sini, semua pikir di sini begitu. Papa ini sebenarnya tahu tidak sih kalau papa ini punya anak? Gitu. Kayak gitu. Protesnya kayak gitu. Jadi protesnya itu protes yang tajam versi anak-anak gitu loh. Zaman sana itu kayak gitu. Jadi mungkin dibandingkan kakak-kakak saya kan pada manis-manis tuh. Saya yang ini sih kalau ngomong paling kritis. Jadi mungkin itu makanya papa senang gitu kalau apa-apa tuh saya mesti ada gitu ngobrol sama papa gitu. Tapi sampai sekarang masih tinggal di situ ya semua bersaudara. Masih. Karena dulu kan waktu beliau mau maju wali kota yang kedua ya, beliau sempat bilang ke saya ini sebenarnya tidak mau lagi, begitu kan? Beliau bilang, saya setelah selesai wali kota ini, saya rencana itu bikin gubuk katanya, gubuk kecil di tanah, dia memang begitu, di tanah kami yang di apa namanya di Pangeran Hidayat ya, dia bilang. Terus
anak-anak saya juga akan bikin rumah di situ. Sampean sih. Sampean. Dan itu dibilang cendana. Itu yang bilang cendana bukan kita, itu yang menamakan cendana. Itu Om Deka itu. Om Deka. Tapi kan ini bercanda. Iya. Karena mungkin dikelilingi anak-anak. Iya. Jadi seperti itu. Memang itulah family man-nya Papa. Di situ ada family man-nya dia. Sama Papa itu paling ini loh, dia tuh sangat-sangat bisa sekali memotivasi orang. Dia tahu cara memotivasi orang. Dia memotivasi kakak-kakak dan saya itu dengan cara yang berbeda-beda, Bu Fem. Sesuai dengan karakter kami gitu. Jadi kalau dia memotivasi saya itu dengan saya itu kan tidak bisa ditantang orangnya. Jadi dia menantang saya. Kan saya itu orangnya males ya. Dari semua bersaudara saya itu yang paling males. Saya yang paling santai sekali. Saya paling santai banget. Jadi kalau ulangan itu mau belajar, Irma mau ulangan? Iya, belajar sebentar. Irma so malam belajar? Iya, nanti subuh. Irma so subuh nanti besok pagi. Bangun pagi tetap sampai tidak belajar gitu kan. Saya seperti itu. Terus kan biasanya kan Papa itu kan kalau sudah penerimaan rapot ya kumpul semua anak-anak. Kakak-kakak saya tuh juara semua, juara 1, juara 2, juara 1. Di kami tuh pada zaman tuh juara 3 tuh aib. Dan kalau ditanya kan juara berapa? Sukri Tun juara berapa? 2. Ini 1. Ini 1. Ui 2. Irma 1. Harapan. Makanya kata Papa saya itu banyak akal gitu kan. 1. Harapan. Ini juara 4. Juara berapa Irma? 2. Harapan. Iya kan dulu ada harapan 1, harapan 2. Iya, itu kan berarti ranking 5. Karena sampai Papa tuh ngomong gini. Saya ingat tuh saya SD itu kan Papa ngomong gini. Ya, oke. Dalam prinsip ekonomi itu paling orang tidak ekonomi orang ekonomi kan. Dalam prinsip ekonomi itu dalam hukum ekonomi paling tidak kita punya kegagalan 20% itu tidak apa-apa, itu sudah bisa dibilang berhasil. Dia bilang gitu. Tapi kalau 80% saja kita untung, keuntungan kita 80% aja itu kita sudah untung itu, sudah oke, sudah berhasil. Jadi ya kalau rugi 20% tidak apa-apa, begitu juga Papa sama anak-anak. Jadi Ibu Irma dianggap 20% itu. Iya, jadi dia bilang, jadi kalau sama anak-anak, Papa anak biar 4 orang yang sekolah bagus tidak apa-apa, 1 orang biar tidak sekolah tidak apa-apa. Saya langsung makan, maksudnya apa? Siapa yang 20% itu? Siapa ya? Kira-kira saja. Kalau bahasa sekarang ini rasa-rasa Jo. Mungkin begitu ya. Saya tersinggung kan. Maksudnya? Papa maksud siapa? Irma. Iya tidak apa-apa tidak apa-apa. Biar kalau tidak usah masuk ke TV, usah masuk kamu itu Irma usah masuk kamu berhenti sekolah, masuk ke SMP, tidak apa-apa. Tenang, tetap mau hidup. Nanti Papa mau gaji kamar itu Irma bertugas cuma ekor Papa di mana Papa pergi. Pokoknya kasih siapa Papa minum, Papa makan, semua jadi sekretaris pribadinya Papa. Papa kasih gaji, tenang gitu. Oh, saya langsung itu saya berdiri. Oke Pak, baku lihat kita orangnya. Jadi gitu saya ngomong, oke Pak nanti Pak kuliah kita orang. Pak kuliah kita itu saya benar-benar tertantang gitu kan. Akhirnya sejak itu mulai SMP saya mulai naik. Jadi SMP, SMA itu saya mulai. Nah itu makanya saya lulus UI itu kan tanpa tes, saya lulus undangan. Karena memang kita kan dilihat kan rekor prestasinya kan. Jadi memang saya prestasinya itu memang naik gitu, tidak turun gitu, bahkan tidak rata tapi memang naik terus. Jadi makanya saya keterima di UI. Jadi itu cara beliau memotivasi. Akhirnya ketika saya bahkan saya tuh berpikir Bu Fem ya, kan Papa itu kan orang yang sangat edukasi oriented sekali, orientasi pendidikan sekali. Saya sampai berpikir beliau itu meninggal, dia menunggu saya selesai S3 dulu loh. Masya Allah. Ya kan saya beberapa bulan selesai S3 kan, kemudian beliau meninggal. Jadi saya seperti merasa bahwa aduh Masya Allah, Alhamdulillah saya sempat gitu ya. Dan sepertinya beliau menunggu ini gitu loh, maksudnya menunggu saya selesai dulu. Dan jadi tidak ada tidak ada beban. Iya. Dan ketika saya selesai dia telepon saya, dia cuma ngomong gini, Alhamdulillah akhirnya ada juga bapak anak yang dokter. Gitu. Akhirnya alhamdulillah ngana papa anak pertama yang dokter gitu, dan kesampaian juga ya. Jadi kayak dia itu kayak mungkin entah ya, dia mungkin ingat dengan janji saya dulu atau bagaimana. Jadi kesampaian juga nggak ada ambisi gitu, maksudnya nggak ada mau pengen kasih tunjuk sama papa gitu. Baku lihat orang Pak, nanti baku lihat orang Pak gitu kan. Dan ya itu akhirnya kan saya sempat bilang sama Papa itu kan Papa pernah genteng Pak Irma. Akhirnya kan Irma bisa, bahkan Irma bisa sekolah di sekolah yang mungkin Papa tidak terpikir Irma akan bisa sampai ke situ gitu kan. Terus Irma juga bisa
alhamdulillah kesampaian itu nganape itu kesampaian itu nganape ambisi waktu dia masakannya nganape ambisi kesampaian nganape ambisi nganape niat kesampaian. Papa bangga, itu saya nangis, saya alhamdulillah. Jadi saya berpikir, aduh mungkin ini yang ditunggu. Iya kasihan, maksudnya saya merasa alhamdulillah saya pelong deh, saya bisa memenuhi itu. Gitu janji saya, itu janji saya kan, janji saya sama beliau kan. Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah. Selamat ya Bu Kudapan. Selamat. Iya, nantilah kapan-kapan. Mama itu sehat, kondisi fisiknya bagus sekali. Cuman psikis sejak papa meninggal dia drop sekali. Karena sama-sama terus. Sama-sama terus dan mama itu kan orang yang terbiasa merawat papa. Iya. Gitu kan. Jadi ketika papa tidak ada dia merasa dia mau merawat siapa? Anak-anak sudah pada besar gitu kan. Cucu-cucunya pun sudah pada besar gitu. Siapa mau dirawat? Jadi kayak useful. Jadi kayak merasa tidak berguna gitu loh. Kalau ada papa kan dia full merawat papa kan. Jadi makanya dia kalau diperiksa lab segala macam bagus. Tapi tetap ada aja psikosomatis, tetap ada aja. Sakitnya, jadi lebih ke situ kasihan. Tapi di rumah itu kan? Di rumah, tetap di rumah. Iya, alhamdulillah. Terus siapa yang temani? Ada yang temani sama kita juga. Iya kan datang. Iya, ada sih, ada adiknya juga, adik kandungnya ada tinggal bersama. Terus ada juga yang waktu itu pernah kerja di rumah dari ketika saya masih kecil sampai sekarang tuh masih ada, masih bareng. Iya, Insya Allah. Terima kasih nih sudah banyak berbagi di sini, banyak cerita-cerita. Diajak berbagi cerita, mas saya orangnya umur satu saya cerewet. Iya, tapi kan selama ini cuman kalau di sini kan Insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Jadi satu kebanggaan ini bisa Ibu Irma bisa datang. Saya loh yang bangga diajak oleh orang Ibu Femi Udogi, masya Allah. Iya, Insya Allah nanti kapan-kapan diundang lagi. Sip. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan di sini Insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Ya, ada pencerahan, kemudian bisa menginspirasi, memotivasi. Amin. Karena saya senang kalau ada narasumber yang seperti ini. Cerewet akan banyak yang bisa digali. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada? Saya mau ngajak Ibu Femi kapan kita bikin buku yuk. Oke. Ya, boleh. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.